Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita dipertemukan bukan tanpa alasan, tetapi karena ada berkat Tuhan yang siap mengada di dalam kehidupan kita bersama. Oleh karena itu, di Minggu Epifani ini kita diperhadapkan dengan pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Kitab Ibrani pasalnya yang keempat, ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah atau sempatkah kita berpikir mengenai Yesus yang adalah Allah, tetapi masih saja dia berdoa kepada Allah? Atau Yesus yang adalah penebus, masih saja dia sempat berdoa bagi para murid-muridnya? Terkhususnya yang bisa kita lihat di dalam Yohanes 17, di mana Yesus berdoa untuk para muridnya, juga bagi orang percaya pada waktu itu. Dan apakah sempat kita pernah berpikir mengenai kenapa di setiap doa kita mengakhiri doa itu dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, ada hal yang begitu membedakan kita sebagai manusia biasa dengan Yesus yang adalah sosok yang sempurna, di mana kita sebagai manusia tetap saja merasakan pergumulan. Begitu juga dengan Yesus merasakan pergumulan yang sangat dinamis dan kompleks, pergumulan yang datang dari berbagai macam alasan dan tujuan yang berbeda-beda pula. Kita sebagai manusia tidak bisa dipungkiri mengalami juga hal tersebut. Begitu juga dengan Yesus. Tetapi sekali lagi, apa yang membedakan kita dengan seorang Yesus atau dengan yang sosok sempurna itu? Ada begitu banyak perbedaan, tetapi perbedaan yang paling krusial juga yang harus kita ketahui adalah sekalipun Yesus mengalami pergumulan, kita sebagai manusia mengalami pergumulan, tetapi ingat, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Ada sebuah kisah yang begitu sering kita dengar. Kisah yang dimana ada sebuah penciptaan dari para manusia yang terkemuka dan akhirnya berdampak pada ciptaan mereka terkemuka juga. Yaitu sebuah kapal Titanic. Kapal yang begitu megah, kapal yang begitu canggih pada saat itu. Dan merupakan kapal yang hanya orang terkemuka saja pun yang bisa berlayar bersama-sama di dalam kapal tersebut. Tetapi di dalam kisah ini ada hal yang dimana tidak bisa dilupakan oleh kita umat yang percaya kepada Tuhan. Kisah ini dimana seorang Thomas Andrews yang adalah salah satu pembuat kapal ini mengatakan suatu hal yang sangat menyayat hati kita sebagai umat yang percaya. Di mana dia pernah mengatakan bahwa kapal ini tak akan tenggelam. Bahkan Tuhan pun tak bisa menenggelamkannya. Kalimat arogan ini adalah kalimat yang begitu membuat kita terngiang-ngiang. Kenapa sampai seorang manusia yang biasa saja sanggup mengatakan hal-hal yang seperti itu? Lalu setelah itu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, pada tanggal 15 April tahun 1912
terjadi kecelakaan terbesar di dunia maritim, di mana kapal Titanic yang baru pertama kali berlayar menabrak gunung es dan setidaknya ada 1.514 jiwa yang meninggal pada saat itu. Dan oleh karena itu kisah ini selain begitu megahnya sebuah kapal Titanic, tetapi kisah ini juga ingin menyadarkan kita tentang bagaimana kita agar bisa menjadi teguh dalam kita meneguhkan iman kita. Oleh karena itu, tema kita dalam perenungan ini adalah teguh pada pengakuan iman. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam tradisi Yahudi, imam adalah jabatan tertinggi yang kemudian mewakili umat di hadapan Allah. Oleh karena itu juga secara umum kita bisa mengerti bahwa imam adalah orang yang dimana mewakili kita sebagai umat yang percaya untuk kepada Allah atau tertuju kepada Allah. Dan sebab itu imam melakukan sebuah pelayanan yang dimana ada pendamaian, ada permintaan penyertaan Tuhan, ada juga memberikan korban kepada Allah atau Dia yang menuntun pemberian tersebut. Pengertian sesuai dengan konteks pada saat itu juga adalah imam adalah orang yang memimpin acara korban bakaran di ruang maha suci. Sekali setahun di setiap pelataran bait Allah. Dan jika jemaat yang dikasihi dalam Tuhan ingin mengetahui lebih lagi tentang pengaplikasian seorang imam ini, kita bisa mengetahui hal tersebut di dalam Kejadian pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-24. Tetapi paling krusialnya terdapat di dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 itu berbunyi demikian. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Kisah ini adalah kisah yang dimana seorang Abram memberi persepuluhan kepada imam yaitu Melkisedek. Lalu mengapa Yesus disebut sebagai imam besar? Jika Yesus adalah Allah, kenapa Dia tetap saja berdoa kepada Allah? Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, ada jawaban yang paling relevan, jawaban yang sangat bisa dipertanggungjawabkan dalam pertanyaan-pertanyaan tadi itu, yaitu adalah Yesus mengorbankan dirinya, mengorbankan darahnya, kehidupannya, mati di kayu salib sebagai manusia biasa hanya untuk Allah. Lalu yang bisa mempertanggungjawabkan itu kita bisa baca bersama-sama di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Tetapi ada di ayat 26 yang paling bisa membuat kita mengerti. Berbunyi demikian. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Dari sini kita itu lebih bisa mengerti sebagaimana layaknya Yesus untuk menjadi imam besar. Pun juga jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita itu perlu mengingat bahwa orang-orang Lewi mempersembahkan hewan dan darah hewan itu, tetapi Yesus mempersembahkan segala kehidupannya, segala apa yang ada di tubuhnya untuk Allah. Oleh karena itu Yesus adalah pengantara kita. Dari kekekalan Yesus sudah memiliki relasi dengan Allah dan Allah Roh Kudus. Sebagai manusia, Yesus berdoa dan menunjukkan dirinya bergantung pada Allah. Yang kita tahu bersama bahwa sekalipun Yesus adalah Allah,
dia sebagai manusia juga percaya kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Ia taat sepenuhnya kepada Allah juga dalam doa-doanya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Dimana kalau kita bisa membacanya secara bersama-sama, itu terletak di dalam 1 Timotius pasalnya yang kedua ayatnya yang kelima. Ini akan lebih menekankan tentang sebagaimananya layak seorang Yesus. Berbunyi demikian, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Ia adalah imam besar yang kekal. Imam besar yang ada di bumi pun juga ada di surga, yang dimana berkuasa atas kedua hal tersebut, pun juga berkuasa atas diri kita sebagai ciptaannya. Ia datang dalam kesementaraan waktu, namun kuasanya kekal. Dan ia adalah Allah yang kekal, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sekali lagi, Allah atau Tuhan Yesus Kristus itu datang hanya bisa dihitung oleh kita berapa lama dia ada di bumi ini, tetapi kuasanya dan berkatnya selalu mengada di dalam kehidupan kita sampai kekekalan. Ia adalah yang memberikan kita hidup kekal. Saat Dave Thomas meninggal di awal tahun 2002, ia tidak hanya mewariskan ribuan restoran Wendy's. Mungkin dari kita ada yang mengetahui restoran ini atau tempat makan ini, yaitu adalah Wendy's. Banyak sekali warisan yang dia tinggalkan, tetapi dia juga mewariskan pengalaman dan kerja keras yang dihargai karena nilai-nilainya yang sangat membumi, yang sangat manusiawi. Di mana di antara nasihat-nasihat bijak yang ia jalani semasa hidupnya sebagai wira swastawan yang murah senyum, dia ini memberi pandangan bagaimana seharusnya orang Kristen mengisi hidup di setiap hari. Thomas yang di masa mudanya ini sangat terpengaruhi oleh neneknya, yang dimana neneknya ini mengatakan atau sering mengajarkan kepada dia bahwa umat percaya harus menjadi orang-orang Kristiani yang mau rela menyingsingkan lengan baju. Kenapa demikian? Ini menarik karena dalam bukunya yang berjudul Well Done, atau dalam bahasa Indonesianya bagus sekali, Thomas berkata bahwa orang Kristen yang mau menyingsingkan lengan bajunya adalah orang yang melihat kekristenan sebagai iman dan perbuatan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, menyingsingkan lengan baju adalah di saat kita mau menarik seperti ini, di mana hal itu ingin mengatakan atau ingin mengajarkan kepada kita, pun juga ingin menggambarkan tentang bagaimana siapnya kita untuk melayani Tuhan. Kita beriman pun juga kita melakukan iman tersebut. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, Epifani berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah penampakan. Dan minggu Epifani di mana kita mempersiapkan diri kita untuk penampakan Tuhan Yesus Kristus yang kita imani. Oleh karena itu, dalam kita menyongsong hari raya penampakan seorang Tuhan Yesus Kristus ini, seharusnya kita itu lebih memantapkan iman kita. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, teguhkanlah selalu iman kita kepadanya. Main bola di simpang 3 dapat skor 2-5. Daripada gundah gulana, kepada Tuhan kau dan saya percaya saja. Amin.